kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala al-qiyama 'ala qulubil munafiqin wal kafirin. Summa alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi qalamu wa ahsahu kitabu waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil. Baik, langsung aja. Tapi sebelumnya supaya lebih berkah lagi pertemuan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah membaca suratul Fatihah ini, apabila ada keluarga kita, ada kerabat kita, saudara-saudara kita semua yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan rasa sakit, semoga Allah berikan kesembuhan sehingga bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Yang lagi ada masalah ekonomi, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang ada masalah dalam rumah tangganya, semoga segera Allah akurkan kembali, Allah berikan keharmonisan kembali. Dan doa yang baik-baik untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda musibah oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Sumatera dan di daerah Jawa Tengah, Semeru dan juga di beberapa wilayah Sumatera Utara, di Aceh dan Medan. Kita berdoa semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka semua dan diganti ujian ini dengan pengganti yang lebih baik. Ala hadhihi nahwalakum sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah saya secara pribadi ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan keluarga saya untuk mengevaluasi diri kita semua mungkin secara bersamaan kita ya, bahwa jangan pernah kita ini merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita ini udah baik gitu ya. Jangan mentang-mentang kita ini udah soleh. Jangan mentang-mentang kita nggak pernah berbuat maksiat. Jangan mentang-mentang kita selalu datang ke masjid, kita selalu hadir kajian, kita sudah baik lagi. Jangan pernah merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu murka Allah itu datang kepada kita apakah karena kelalaian kita atau karena kelalaian orang lain yang tidak kita kita perbaiki, tidak kita nasehatin. Jadi jangan pernah gitu ya. Karena sekarang lagi banyak gitu ya. Tadi saya sebutkan di awal bahwa di beberapa wilayah di negara kita ini
sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sedang mengalami musibah. Sebelum di apa namanya di Aceh gitu ya, di Tapanuli, itu sebelumnya sudah ada erupsi dari Gunung Semeru. Ada yang tahu banjir laharnya setinggi apa? Itu banjir laharnya kalau kita ngelihat berita itu sama rumah kita udah tinggal kelihatan gentengnya doang gitu ya. Mungkin Pak Susilo nanti udah pernah ke sana gitu ya, udah beberapa pasukan beberapa ini udah pada apa namanya datang ke sana buat evakuasi warga dan semacam itu. Erupsi dari gunung terus dilanjutkan dengan banjir bandang yang datang di wilayah Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Sibolga dan beberapa wilayah Sumatera lainnya. Dan mungkin ada yang juga banjir juga di wilayah kita. Kalau saya dari dulu banjir tinggal di mana Pasar Buncit, ada yang tahu? Daerah Kemang, kawasan elit, ekonomi sulit ini. Saya ekonomi saya Kemang yang elit, yang bagian bawah. Yang elit itu benar-benar ada artinya, ada kepanjangan ekonomi sulit. Kalau yang Kemang atasnya memang yang benar-benar elit gitu ya. Kalau di daerah Mampang ada namanya Kemang gitu. Itu kalau banjir juga lumayan, sedada, seperut itu udah paling pendek itu sedengkul gitu. Kalau banjir tempat saya. Jadi musibah ini, bencana ini yang datang ini apa namanya mudah-mudahan menjadi pengingat kita kembali untuk kita terus merasa takut akan adanya bencana ini, supaya kita lebih terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa lebih Allah. Karena kalau orang mukmin melihat suatu bencana itu bukan hanya fenomena alam doang. Kan kalau kita di sosial media, kalau kita ngomong ini teguran dari Allah, ini ujian dari Allah, ada beberapa yang nggak terima, bahwa menganggap bahwa ini hanyalah fenomena alam biasa. Tetapi kalau kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim, kita menjadikan refleksi bahwa bencana ini bisa jadi menjadi ujian buat saya, bisa menjadi teguran buat saya, atau jangan-jangan Allah murka sama saya. Itu bisa menjadi refleksi buat kita semua. Kalau kita baliknya menyampat ya, daerah banjir gitu ya. Daerah banjir beberapa wilayah di kita itu udah kenyang banget gitu ya. Bahkan sampai ada di tinggian 3 lantai gitu ya. Di bawah sana ada mau 2 lantai yang kayaknya. Artinya biar aman kita, karena kita tetap harus waspada terus gitu. Harus terus waspada. Karena kita nggak pernah tahu kapan bencana itu datang. Kapan musibah itu akan datang. Itu menjadi refleksi buat kita semua nih, keimanan kita semua. Apakah kita termasuk orang yang bersabar, atau kita termasuk orang yang enggak sabaran gitu. Jadi jangan pernah, apalagi kadang saya termasuk yang enggak kena ya kalau di sini ya. Saya juga nggak boleh juga ngomong, alah saya mah yang apa apa yang ada juga di blog sama blog doang. Lokal mah enggak ya, Pak Harun yang aman gitu ya. Nggak boleh ngomong itu dia gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Ya kita banyak-banyakin berdoa aja, semoga semuanya nanti udah bebas banjir semua, amin ya robbal alamin. Tapi harga udah nggak ada banjir lagi, mana udah jadi kita bikin tenang, nggak malam-malam repot gitu ya, harus bikin tanggul dulu, pagi-pagi harus ngepel dulu, karena kita nggak pernah tahu sekali lagi datang musibah itu kapan, apakah pagi hari, siang hari atau malam hari. Dan ini Allah sedang ngingetin kita semua nih, bahwa musibah itu nanti datangnya dadakan. Ada yang dadakan, siap nggak siap dia akan datang kepada kita semua. Di surat Al-A'raf ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semua. Ayatnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum na'imun. Kata Allah gitu, ini di ayat 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri ini, apakah penduduk kampung ini, apakah orang-orang di kampung itu, di kota itu merasa aman dari datangnya siksaan kami kepada mereka pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Ada orang lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kasurnya goyang, jalan gitu ya. Katanya airnya udah tinggi. Atau kayak tsunami Aceh gitu, orang lagi enak-enak tidur kalau nggak salah malam gitu ya terjadi. Tiba-tiba
apa namanya, ada air datang dari laut gitu ya. Jadi Pak, tsunami aja pagi ke malam gitu ya. Terus ada beberapa tempat gitu ya, ada yang terjadinya malam hari tanpa disadari sama orang-orang yang lagi enak-enak hidup. Kan negara kita udah beberapa kali ya dapat bencana besar musibah bencana. Pertama ya dulu meledusnya gunung Krakatau, terus gunung apa lagi yang sampai Abu sampai Jakarta. Saya lupa namanya. Ada gunung pokoknya gunung Semeru. Enggak Semeru, ada gunung waktu itu asapnya sampai Jakarta tuh Abu itu. Ada tsunami Aceh, ada gunung apa lagi tuh. Banyak kita sudah banyak, atau tsunami di Palu kemarin itu banyak banget kita sudah dapat musibah teguran dari Allah Subhanahu wa taala atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengingatkan kepada kita jangan pernah merasa aman. Ya. Afa'amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri ini, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami kepada mereka pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Jadi jangan pernah merasa aman. Jadi kalau musim-musim hujan nih kita sudah siap-siap ini segala sesuatu ini. Jangan sampai apa namanya kita kebablasan. Terus di ayat yang 98-nya Allah berfirman, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami kepada mereka di waktu duha, di waktu pagi ketika mereka sedang asik bermain-main? Ada juga yang datangnya lagi pagi-pagi gitu. Orang lagi enak-enak main, orang enak-enak lagi kerja gitu. Tiba-tiba Allah datangkan musibah. Ada nggak? Ada. Kayak kemarin gedung apa? Teradron ya. Itu pagi-pagi atau orang masih bukan pagi-pagi juga sih, siang apa sore gitu kalau masanya. Itu kita lagi enak-enak kerja, lagi enak-enak main, yang anak-anak sekolah udah tiba-tiba Allah datangkan musibah. Karena musibah nggak pernah diprediksi, nggak bisa diprediksi itu kapan datangnya. Datangnya tiba-tiba. Tapi sekarang pemerintah selalu berinovasi ya, membuat alat yang canggih ya, terutama untuk mendeteksi tsunami. Jadi ketika habis gempa besar, apakah nanti akan ada gempa susulan, apakah ada potensi tsunami? Itu sudah mulai diprediksi sama pemerintah. Tapi tetap sebagai beriman kita juga jangan pernah terlena gitu ya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami kepada mereka di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main? Terus yang selanjutnya ayat 99-nya, afa'amina makrullah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah atau siasat Allah ya? Maka apakah mereka merasa aman dari siasat Allah? Tidak ada yang merasa aman dari siasat Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jangan tadi gitu. Yang penting bukan saya yang melakukan, yang penting bukan di daerah saya, yang penting kan di sana. Saya mau udah baik, alhamdulillah gitu. Jangan pernah bersiasat bahwa kita itu sudah baik, bahwa kita itu sudah terbebas, bahwa kita sudah aman. Tetap kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi Rasulullah itu termasuk orang yang manusia yang mempunyai nubuat, bisa melihat masa depan. Kan ketika lagi Isra Mi'raj, ketika lagi naik ke Sidratul Muntaha ya, Rasulullah diperlihatkan apa? Gambaran calon penduduk neraka. Ada orang yang makan harta anak yatim, ada orang yang suka pergi apa namanya bergibah, ada orang yang suka korupsi segala macam. Itu Rasulullah diperlihatkan seperti itu semuanya. Jadi menimbulkan rasa takut kita, rasa khauf kita. Kalau dalam bahasa Arab takut kita khauf. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan rasa roja kita, rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang
Kenapa musibah itu bisa terjadi? Yang pertama adalah musibah itu bisa terjadi, bisa jadi dari tangan kaki kita juga semua, dari ulah kita semua. Kayak kemarin gitu ya. Kemarin yang lagi ramai banyaknya pohon yang apa namanya uh, apa sih namanya apa namanya jalan gitu di sungai gitu ya. Bilangnya tumbang alami, padahal itu ada ulah manusianya juga. Karena apa? Karena di beberapa video di apa namanya ternyata pohonnya itu udah di nomor nomor itu udah ditandai, ini nomor 3, ini nomor 4, nomor 5 gitu. Katanya itu dari jamur gitu. Ini dari jamur, jamurnya warna putih kebetulan jadi membentuk sebuah angka. Ada nggak jamur yang bentuk angka? Kayaknya hampir sulit dipahami gitu secara akal naluriah kita pribadi gitu. Nggak ada gitu. Semuanya bisa jadi apa namanya ulah-ulah kita juga, atau banjir lah, nggak usah jauh-jauh. Banjir bisa jadi penyebabnya dari kita juga. Kenapa? Pertama, mungkin karena kita buang sampah sembarangan, jadi salurannya mampet. Kedua, mungkin yang harusnya daerah aliran sungai, das, atau saluran airnya tertutup dengan bangunan-bangunan perumahan, apalagi udah di plester. Itu nggak ada saluran pembuangan lagi, atau penyempitan saluran jalan kayak di sana. Kalau di sini kan pas mau di seberang jalan Cikecangnya itu kan ada penyempitan kan. Itu jadi dari ulang kita juga. Yang tadinya bantaran kali diuruk kan banyak kemarin di Kerawang ya beritanya. Gubernur kita di Jawa Barat banyak membongkar bangunan-bangunan ya karena harusnya itu aliran sungai. Ternyata ketika pas dibongkar itu rumah langsung keluar air karena itu memang jalur air katanya. Jadi bisa jadi bencana musibah itu bukan serta-merta dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga kan kelalaian dari kita juga, dari ulah kita juga. Betul, kita harus refleksi keimanan, tapi juga kita harus menjaga dan merawatnya. Jangan sampai kita ini merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41 bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Jadi yang kelihatan di darat kerusakan seperti apa ya? Ini bagus juga ya, ada sekelompok anak muda yang di sosial media yang rajin bersihin sampah, baik yang ada di laut, baik yang ada di sungai maupun yang ada di bibir pantai ya, pantai-pantai yang rusak, yang kotor semua segala macam dibersihin semuanya sama dia. Ada yang tahu namanya siapa? Pandawara. Pandawara bagus tuh. Itu anak masih muda-muda semua ya. Bukan orang-orang yang udah tua yang aware gitu, tapi ini anak-anak yang memang masih muda peduli sama lingkungan. Jadi udah kelihatan tuh sampahnya numpuk banyak banget. Gimana nggak mau banjir kalau semuanya tertutup sama sampah? Kata Allah, Zahara fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Udah dibersihin sampah, udah rapi, airnya udah kelihatan. Kita buang sampah lagi sih. Bedanya negara kita sama negara apa? Ada yang tahu negara Venezia yang ada di Italia? Itu kan negaranya hampir sebagian besar satu kota itu isinya air semua. Makanya transportasinya adalah apa? Perahu. Tapi bersih. Di Venezia, Italia, itu hampir seluruh kotanya itu isinya air. Transportasinya adalah perahu atau kapal gitu ya. Tapi bersih. Karena dia rumah-rumahnya katanya menghadap kali semua langsung ke aliran sungainya. Kalau kita kan sungai kadang di belakang rumah gitu ya. Kadang enak aja main buang-buang aja gitu, main buang-buang sampah katanya udah numpuk. Kata kita nggak merasa gitu amat.
Kadang di pengajian juga saya bilang juga anak-anak juga kayak kalau buang sampah jangan sembarangan. Kasihan orang-orang yang ada di daerah dataran rendah itu, di daerah rendah di blok B, di blok A, nanti sampahnya ke sana juga saya bilang ke anak-anak. Tapi namanya anak-anak udah dibilangin berkali-kali, tetap aja main buang sampah, habis jajan, buang kadang sapuin, balik lagi besok kembali lagi. Jadi Allah dan mengingatkan kepada kita semua nih, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya apa? Supaya kata Allah biar mereka merasakan kepada mereka sebagai dari akibat perbuatan mereka. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu dari surat Ar-Rum ayat 41. Jadi banyak musibah ini lahir dari dosa manusia itu sendiri. Ada yang karena keserakahan kita zolim, tebang hutan, jadi digundurin hutannya tanpa ditanam kembali gitu. Atau bisa jadi Allah mengurungkan karena banyaknya korupsi di negara kita, atau banyaknya orang-orang tadi yang merusak alam, pantainya dirusak, pantainya diuruk gitu ya. Jadi pantainya diuruk jadi daratan ya. Terus meremehkan hal-hal yang halal dan yang haram gitu ya. Masih banyak juga ada orang yang disuruh puasa susah, disuruh sholat susah, disuruh apalagi disuruh ibadah pokoknya susah. Itu bisa jadi bisa menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah pelajarannya musibah adalah peringatan bukan kebencian semata Allah, karena ingin hambanya kembali bukan binasa. Yang ketiga, kerusakan alam itu bisa jadi sama dengan kerusakan moral ya. Saat imannya rusak, alamnya rusak, maka alam pun ikut rusak. Kalau kata para ulama, musibah terbesar itu bukanlah rusaknya dunia, tapi rusaknya iman. Jika bencana membuat kita semakin jauh dari Allah, maka kita rugi dua kali. Kan kadang di daerah-daerah bencana itu menjadi kesempatan buat orang-orang di luar agama kita ini. Di daerah-daerah bencana mereka betul memberikan bantuan, memberikan sembako, ada yang ngasih minyak, ada yang ngasih indomie, tapi mereka kadang nyisipin juga tuh agama-agama mereka supaya mereka mau pindah ke agamanya mereka, atau kita sebut dengan kata misionaris. Ada misionaris yang dia ngasih bantuan tapi juga punya maksud tertentu supaya kita orang-orang yang terdampak bencana itu pindah agamanya, dijual agamanya itu karena lagi bencana, lagi butuh dengan sembako ya, kebutuhan pokok saat itu juga untuk beras dan lain-lain. Makanya kita juga kalau lagi bencana jangan sungkan-sungkan bantuin. Kalau orang lagi dapat musibah bantuin, kalau nggak bisa doain. Kalau kita punya rezeki bantuin nyumbang 100.000, 50.000 buat bantu meringankan saudara-saudara kita yang lagi terdampak musibah. Terus bisa jadi musibah atau bencana itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya bencana itu untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan untuk menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak sedikit juga orang ketika ditambah musibah bukannya makin berdekat malah menjauh. Ada orang bukan baru sih ya, karena bisa kehilangan motor, kehilangan sepeda itu ya, malah bikin dia jauh dari Allah. Dia datang kemana? Ke orang pintar. Orang pintar yang kadang juga nggak punya motor gitu ya. Atau ada orang minta kekayaan, dia capek dengan hidup miskin, dia datang ke dukun gitu. Ada nggak? Bang saya capek bang, hidup saya miskin terus bang, saya capek bang, jualan mulu bang. Katanya yang dibedain juga orangnya juga miskin juga. Ada nggak? Ada nggak orang datang ke paranormal, ke dukun-dukunnya lebih kaya daripada orang yang minta? Kayaknya jarang ya. Jarang ada orang datang ke dukun-dukunnya lebih kaya dari kita minta jabatan. Tolong mbah, saya mau naik mbah jadi jenderal, saya mau naik mbah jadi RW, saya mau jadi lurah mbah, menjadi camat mbah. Nah dia aja nggak sekolah gitu dukun gitu. Terus kita gimana mau percaya gitu sama mbah dukunnya tadi? Makanya jangan sampai musibah bencana atau yang terus-terusan dikasih bencana, jangan sampai kita menjual keimanan kita sudah menjual keimanan kita. Sudah azan belum? Ingat takutnya sih kebablasan. Jadi kata Allah tadi ayatnya
Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini masih di surat tadi juga, surat Al-A'raf. Jadi rangkaiannya ayat 96, 97, 98, 99. Ayat 96-nya buat mengingatkan kita bahwa musibah ini, Allah di awalnya kasih tahu dulu nih, musibah itu harusnya bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan sungguh jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi seandainya kita ini semua beriman, maka Allah akan melimpahkan berkah kepada kita semua. Karena alhamdulillah ya, selama masih ada orang yang beristighfar, katanya Allah akan tunda murkanya. Allah akan tunda azabnya kepada orang pada suatu kampung selama masih ada orang yang mau beristighfar. Jadi ada hadis yang lupa ya bunyinya. Bunyinya gini konteksnya. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Jadi Allah sebelum mau murka sama seseorang, sama suatu kampung, sama suatu kaum, Allah akan memberikan rahmatnya dulu tuh. Kira-kira dicari dulu masih ada nggak nih? Kalau masih ada orang, satu orang, dua orang, beberapa orang gitu yang masih mau beriman, yang masih mau beristighfar, maka Allah akan tunda dulu tuh. Atau kalaupun kasihnya nggak gede-gede banget gitu ya. Dikasih kecil-kecil aja dan tipis-tipis dulu kata Allah gitu. Tipis-tipis dulu yang katanya ini yang belum mau taubat bakalan taubat ya nih, bakalan mau ingat apa enggak? Tadi balik lagi di awal ya kita mungkin udah soleh, kita mungkin sudah baik, sholat kita di masjid terus anak-anak kita, keluarga kita sudah baik gitu ya. Tapi kita soleh sendiri doang, soleh sekeluarga doang. Kita lupa ada tetangga kita yang perlu kita bilangin ketika mereka berbuat kesalahan. Karena Islam ini adalah agama sosial. Islam ini bukan agama individu yang kita diminta cuma baik sendiri doang. Kalau Islam agama individu, ini masih nggak bakalan kebangun. Percaya nggak? Karena apa? Karena ada urunan infak dari kita setiap keluarganya. Ketika ada maulid jalan, ada ngecreknya gitu ya. Kalau semuanya orang individu nggak apa-apa lah. Saya yakin udah kaya gitu ya segala macam. Dia udah buat anak istri saya keluarganya kaya. Karena Islam menyuruh kita untuk hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi kalau seandainya masih ada orang yang beriman di suatu kampung, ada orang yang beristighfar, maka Allah akan menunda azab. Nah, kita juga jangan merasa baik sendiri, ajak orang lain untuk jadi baik juga. Yang belum ke masjid, ajak ke masjid juga. Yang belum ikut taklim, ajakin taklim. Entah itu taklimnya di jam masing-masing, entah taklimnya di masjid, atau taklimnya di luar gitu, atau di cuma sekedar kali doang gitu ya. Yang penting ingatkan dia. Jangan ditinggalin kalau lagi berbuat salahnya. Karena apa? Allah lebih suka dengan pendosa yang bertobat daripada orang alim yang banyak ibadah tapi lupa bertobat. Karena merasa dirinya hebat. Udah kaya siapa? Iblis. Kata iblis apa? Ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada kalian. Saya ini lebih baik daripada dia. Kata iblis kita kepada Nabi Adam ketika ditegur suruh sujud kepada Nabi Adam. Dia nggak mau. Yang kisah Umar nanti dibaca aja kali ya, karena sebentar ini kayaknya udah mau Isya dan tinggal 3 menit lagi ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Yang pertama ya tadi, untuk selalu menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan kita, menjaga kepedulian kita terhadap lingkungan. Jangan kita kotori, jangan kita rusak lingkungan kita. Kita jaga bersama-sama, karena kita tinggal di sini bukan cuma buat kita sendiri, tapi masih ada anak kita, masih ada cucu kita yang akan meneruskan, entah itu apakah nanti mereka tinggal di sini apa, yang penting ada yang akan meneruskan kehidupan setelah kita. Makanya tadi tanam pohon, jangan buang sampah sembarangan,
dan juga kita harus bisa mengingatkan pemerintah atau orang lain ketika mereka berbuat kesalahan, entah itu pemerintahnya ataupun itu rakyatnya. Jadi sama-sama saling menasihati dalam hal kebenaran dan sabaran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon diberikan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi apabila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati para jamaah semua, di hati para warga semua yang mendengar apa namanya tausiah di malam hari ini. Saya mohon diberikan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah wala taqulana minal mubtadiin. Benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya secara pribadi. Mohon diberikan sebesar-besarnya. Baik, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari dan melepaskan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca doa Rabbah ya, supaya hati-hati kita selalu terus bersama-sama dalam menjalankan dakwah ini, dalam masjid ini, dalam hal kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu layl wa iqbalu nahar wa aswatu du'ani faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعامدت على نصرة شريعتك فوسع اللهم رابطتها وعبدتها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحمل واشرح صدورها بخير الإيمان وجميل التوكل عليه وأهلها بمعرفتك وأقمها على شهادتي في سبيلك إنك أنت المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.